Puspita Rizky C72218104 dari kelas SC. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi hukum acara pidana. Yang pertama, pengertian hukum acara pidana. Secara singkat dikatakan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan hakim dengan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Tahap-tahap hukum acara pidana. Yang pertama, tahap penyidikan, yakni di dalamnya ada penyelidikan dan penyidikan. Kedua, ada penuntutan. Ketiga, pemeriksaan sidang pengadilan. Lalu keempat, pelaksanaan putusan hakim. Apakah penyelidikan itu? Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Lalu siapa penyidik itu? Penyelidik itu setiap anggota polisi sebagai penyelidik, paling rendah Ajun Inspektur Polisi 2 atau AIDA. Juga dapat dilakukan oleh pejabat tertentu untuk melakukan penyelidikan perkara tertentu. Misalnya, 1. PPATK, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dilakukan adanya dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan, contohnya pencucian uang. Lalu kedua, anggota Komnas HAM dalam sebuah pelaporan adanya orang hilang. Lalu ketiga, ada KPK untuk kasus TPK. Lalu apa saja sih objek penyelidikan itu? Nah, ini ada 3, yakni orang, benda atau barang. Ketiga, ada tempat, termasuk rumah dan tempat tertutup lainnya. Caranya ada 2, yakni terbuka dan tertutup. Nah, terbuka ini sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan diperlukan. Lalu kedua, ada tertutup, apabila kesulitan untuk syarat penyelidikan itu. Yang pertama, petugas yang melakukannya dalam upaya dan usahanya harus menghindarkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu kedua, petugas yang melakukannya harus menguasai teknik-teknik yang diperlukan berupa interview, observasi, surveillance, dan undercover. Lalu tata cara penyelidikan. Yang pertama, menunjukkan tanda pengenal. 2. Mengetahui, menerima laporan atau pengaduan terjadinya peristiwa yang patut diduga sebagai segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Yang ketiga, terhadap tindakan tersebut penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sedaerah hukum. Lalu keempat, dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik. Lalu apa sih bentuk pengajuan laporan atau pengaduan? Nah, ada 2. Yang pertama, tertulis. Tertulis ini harus ditandatangani pelapor atau pengadu. Lalu kedua, ada lisan. Dicatat oleh penyidik dan ditandatangani pelapor, pengadu atau penyidik. Jika pelapor tidak bisa menulis, harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut. Lalu sejak kapan status penyelidikan berubah menjadi penyidikan? Nah, ini berubahnya apabila hasil penyidikan yang dilakukan polisi ditemukan bukti atau petunjuk yang kuat telah terjadi perbuatan pidana atau tidak pidana. Lalu apakah yang dimaksud penyidikan? Nah, penyidikan ini serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang apa yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Lalu bagaimana tata cara penyidikan? Nah, ini diatur dalam KUHP pasal 106 sampai 136. Yang pertama, dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Lalu kedua, penyidikan oleh PPNS diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Nah, tindakan apa saja yang dilakukan penyidik dalam penyidikan? Yang pertama, penangkapan. Kedua, penahanan. 3, penggeledahan. 4, penyitaan. Dan 5, pemeriksaan surat. Apakah penangkapan itu
Nah, untuk penangkapan biasanya harus dengan surat perintah penangkapan yang berwenang mengeluarkan surat perintah penangkapan. Komandan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Lalu dasar pertimbangan dilakukan penangkapan dan pembuatan surat perintah penangkapan, yakni adanya 1. Laporan polisi, 2. Pengembangan dari pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara, 3. Laporan hasil penyidikan harus dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Lalu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penangkapan. Yang pertama, setelah penangkapan dilakukan, segera diadakan pemeriksaan untuk menentukan apakah perlu diadakan penahanan atau tidak. Mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan KUH hanya 1 hari, yaitu 1 kali 24 jam. Lalu kedua, terhadap pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan kecuali bila telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut, tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Ketiga, segera setelah dilakukan penangkapan supaya diberikan 1 lembar tebusan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan 1 lembar kepada keluarga. Nah, bagaimana dalam hal tertangkap tangan? Siapa saja berhak menangkap tanpa surat perintah dan harus segera menyerahkan tertangkap tangan beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu. Wajib menangkap tersangka setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum untuk diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu. Nah, apa yang dimaksud dengan tertangkap tangan itu? Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian setelah diserahkan oleh khalayak ramai bahwa ia melakukan atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda itu. Apakah penahanan itu? Penahanan atau penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut atau hakim dengan penetapannya dalam hal ini serta menurut cara yang diatur dalam KUHP pasal 1 butir 21. Ada 3 jenis penahanan, yakni penahanan rumah tahanan negara, kedua penahanan rumah, 3 penahanan kota. Syarat-syarat penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Yang pertama, adanya dugaan keras terhadap tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Kedua, harus dengan surat perintah penahanan bagi tersangka atau penetapan hakim bagi terdakwa. Mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat tentang tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan dalam tempat penahanan. Yang ketiga, hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana percobaan. Pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal 1. Diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, lamanya penahanan maksimal. Pertama, di penyidik itu 20 hari, diperpanjang penuntut umum 40 hari. Lalu penuntut umum 20 hari, diperpanjang ketua PN 30 hari. Hakim PN 30 hari, diperpanjang ketua PN 60 hari. Hakim PT 30 hari, diperpanjang ketua PT 60 hari. Hakim MA 50 hari, diperpanjang ketua MA 60 hari. Apakah masa penangkapan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan? 1. Untuk penahanan rumah, 1/3 dari lamanya waktu penahanan. 2. Untuk penahanan kota, pengurangannya 1/5 dari jumlah lamanya waktu penahanan. Syarat-syarat permintaan perpanjangan penahanan dari masing-masing instansi. 1. Permintaan tersebut sebelum lewat masa penahanan yang diperkenankan. 2. Melampirkan resum. 3. Disertai alasan-alasan yang kuat. Kapan tahanan dapat dikeluarkan dari tahanan? Sebelum maks penahanan, tahanan dapat dikeluarkan dari tahanan jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Jika lewat maks penahanan, tahanan harus dikeluarkan demi hukum. Apakah penggeledahan itu? Nah, penggeledahan hanya diberikan kepada penyidik
Nah, objek penggeledahannya itu bisa rumah, pakaian, dan badan. Apa syarat-syarat penggeledahan? Pertama, ada surat izin dari ketua PN. 2, disaksikan 2 saksi dari lingkungan tersebut. Ketiga, harus disaksikan oleh kades atau ketua lingkungan jika tersangka atau penghuni rumah menolak. Lalu, apa pengecualian terhadap syarat-syarat penggeledahan? Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, harus segera bertindak dikhawatirkan barang bukti akan dipindah tangankan atau dimusnahkan, atau tersangka kemungkinan akan melarikan diri, maka penyidik dapat melakukan penggeledahan. Yang pertama, pada halaman rumah tersangka, bertempat tinggal, berdiam, atau yang ada di atasnya. Lalu kedua, pada setiap tempat tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada. 3, di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya. Yang keempat, di tempat penginapan atau tempat umum lainnya. Dalam keadaan yang perlu dan mendesak tersebut, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, tulisan lain yang tidak merupakan benda berhubungan dengan tindak pidana atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan wajib melaporkan kepada ketua PN setempat guna memperoleh persetujuan. 2 hari setelah melakukan penggeledahan rumah atau memasuki, petugas tersebut harus membuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Lalu, kecuali dalam hal tangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki satu ruang di mana sedang berlangsung sidang MPR, DPR, atau DPRD. Kedua, tempat di mana sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan. Ketiga, di ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan. Apakah penyitaan itu? Nah, ini ada di dalam KUH pasal 4, pasal 36 sampai 46. Nah, itu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua PN setempat, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik hanya dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak dan segera melapor kepada ketua PN setempat guna memperoleh persetujuannya. Lalu, apakah objek dari penyitaan itu? Yang pertama, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana. Yang kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. 3, benda yang khusus dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Keempat, barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. 5, benda lain yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Nah, di mana sih benda sitaan itu akan disimpan? Nah, itu disimpan di dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara, Rubbasan. Belum ada disimpan di kantor kepolisian, kejaksaan, dan PN, gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat lain atau di tempat semula benda sitaan itu disita. Itu ada di pasal 44 ayat 1. Lalu, tindakan apa yang dilakukan penyidik terhadap benda yang mudah rusak? Nah, atas persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan bahwa benda tersebut 1, dijual lelang, atau dapat diamankan oleh penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut. 2, didiamkan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan.
Nah, lalu bagaimana terhadap benda sitaan yang bersifat terlarang? 1. Dilarang untuk diedarkan. 2. Dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara. 3. Dimusnahkan. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.